Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 25 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 9 sampai 12 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang penting dalam hidup berkeluarga dan hidup berkomunitas yang lebih luas. Yesus untuk menjawab pertanyaan sekelompok orang Farisi tentang perceraian, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, dengan tegas menjawab mereka bahwa sejak awal mula Allah menciptakan manusia, laki dan perempuan. Karena itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak pernah boleh diceraikan oleh manusia. Namun kelompok orang Farisi ini masih menyampaikan sebuah argumen lain ketika mereka mengatakan untuk melawan Yesus. Kalau begitu, mengapa Musa memberi izin untuk bercerai? Yesus lagi-lagi dengan tegas menjawab, karena ketegaran hatimu lah. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dikatakan di dalam bacaan Injil hari ini menjadi dasar biblis sifat perkawinan Kristiani, sifat perkawinan Katolik, monogami dan tak terceraikan. Namun kalau kita melihat realita kehidupan berkeluarga hingga saat ini, kita harus mengakui sama seperti ajaran Tuhan, ajaran iman kita yang lain. Demikian juga dengan ajaran Tuhan tentang perkawinan yang tidak boleh bercerai, banyak kali diabaikan oleh orang-orang yang percaya, oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Katolik. Artinya, banyak juga di antara pengikut Yesus Kristus yang secara teoritis tahu bahwa tidak boleh ada perceraian, namun kenyataan banyak juga orang yang bercerai. Saudari dan saudara yang terkasih, tentu kita akan bertanya lebih lanjut, mengapa orang bercerai? Ada berbagai macam alasan. Tapi yang umum disampaikan oleh orang-orang yang mau bercerai adalah tidak cocok lagi. Dan kata tidak cocok ini lalu kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam cara atau mempunyai arti yang sangat luas. Di dalamnya ada sekian banyak alasan. Di dalamnya
digambarkan ada sekian banyak dasar yang disebut dengan tidak cocok itu. Mungkin salah satu yang masuk dalam kategori tidak cocok itu persis seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Dalam konteks hidup perkawinan. Kalau bacaan pertama ini dilihat dalam konteks sekali lagi hidup perkawinan seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Di dalamnya orang bersungut-sungut, pasangan hidup yang satu bersungut-sungut terhadap yang lain, saling mempersalahkan. Orang tidak bertahan dengan kesulitan dan penderitaan yang dihadapi. Lalu pada akhirnya orang mengambil keputusan lebih baik pisah, lebih baik cerai. Saudari dan saudara yang terkasih, Rasul Yakobus sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama mengajak semua kita, baik yang hidup dalam sebuah keluarga, dalam perkawinan, ataupun yang hidup dalam komunitas yang lebih luas, untuk mencontohi cara hidup para nabi dahulu kala yang bertahan dalam penderitaan. Disebutkan juga tentang Ayub yang juga bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Memang yang ideal adalah semuanya beres-beres saja. Dalam hidup perkawinan juga demikian. Harapannya adalah semua beres-beres saja. Tidak boleh ada ini dan ada itu. Tidak boleh ada penderitaan. Tidak boleh ada kesulitan. Maunya bebas dari itu. Tapi saya ingatkan saudara, yang namanya hidup itu tidak pernah bebas dari kesulitan dan tantangan, bahkan penderitaan. Seringkali orang menyangka penderitaan, tantangan itu datang dari luar. Seringkali orang menyangka seperti itu. Tetapi sesungguhnya, saya mau tegaskan ini. Banyak kali kesulitan dan tantangan justru pertama-tama datang dari dalam diri sendiri. Datang dari dalam kelompok atau orang-orang yang ada di dalam sebuah keluarga. Seringkali kesulitan dan masalah, persoalan datang karena istri, karena suami, karena anak-anak. Itu yang pertama-tama. Bahwa yang lain, lingkungan di sekitar, itu nomor yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin yang keempat. Tapi bukan menjadi alasan yang utama. Alasan yang utama orang bercerai adalah kecenderungan yang kurang baik yang ada di dalam diri. Mungkin ada ketidakjujuran dalam hidup berkeluarga, dalam hidup sebagai suami istri, ataupun dalam komunitas. Karena itu Rasul Yakobus dalam bacaan pertama juga menegaskan, kalau ya, ya. Kalau tidak, ya katakan tidak. Apa yang mau dikatakan? Perlunya kejujuran. Jangan sampai ya tapi dibilang tidak, tidak tapi dibilang ya. Ini yang menimbulkan persoalan yang pada muaranya atau pada ekornya orang bisa bercerai. Orang bisa terpecah-pecah dalam komunitas. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia dalam hidup, terutama dalam keluarga, hidup sebagai suami istri. Ingat, tetap setia menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian juga, mari kita tetap setia sebagai anggota komunitas
membangun komunitas yang rukun dan bersatu padu. Tuhan memberkati.